Ini adalah cerita tentang burung elang berkepala emas ini datang meminta tolong pada gadis ini. Lihat keajaiban besar ini terjadi. Langit senja mulai berubah jingga keemasan. Angin lembut bertiup dari barat, meniupkan aroma rumput kering dan daun jati yang jatuh berserakan. Di sebuah desa kecil yang terpencil di kaki bukit, tinggallah seorang gadis bernama Naila. Gadis berusia 22 tahun dengan rambut panjang yang selalu diikat sederhana, dan mata beningnya memancarkan ketulusan meski menyimpan banyak luka batin. Naila tinggal berdua dengan neneknya, Mbah Ranti, di sebuah pondok tua berdinding anyaman bambu yang sudah mulai reot. Di sanalah Naila menjalani hidupnya yang sederhana namun penuh cobaan. Sejak kecil, Naila sudah ditinggal kedua orang tuanya yang meninggal karena terseret banjir bandang. Sejak saat itu, ia menjadi yatim piatu dan hanya memiliki neneknya sebagai satu-satunya keluarga. Meski hidup serba kekurangan, Naila tak pernah mengeluh. Setiap pagi ia membantu nenek menumbuk singkong, mencuci di sungai, dan mencari kayu bakar di hutan. Namun sayangnya, penduduk desa tak pernah benar-benar menerima Naila. Mereka sering mengejeknya sebagai gadis aneh karena kebiasaannya berbicara dengan burung-burung yang datang ke halaman rumahnya. "Awas nanti jadi gila beneran itu anak," cibir salah satu tetangga saat melihat Naila bercakap dengan seekor burung pipit di bawah pohon jambu. Namun Naila tak pernah membalas. Ia hanya tersenyum dan meneruskan aktivitasnya. Di dalam hatinya, ia tahu burung-burung itu bukan makhluk biasa. Ada semacam rasa damai dan kebijaksanaan yang ia rasakan setiap kali seekor burung hinggap di dekatnya dan berkicau dengan cara yang begitu mengerti. Suatu sore, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Naila membawa tempayan ke sungai. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang berkelok dan menurun, melewati rumpun bambu yang bergoyang pelan. Suara gemericik air mulai terdengar, dan langit memerah seperti bara api menyala. Namun, tepat ketika Naila sampai di tepi sungai, angin besar tiba-tiba berhembus dari arah langit, membuat dedaunan beterbangan. Burung-burung kecil yang biasanya bersiul riang mendadak berlarian ke arah semak-semak. Langit berubah kelabu dalam sekejap. Naila terkejut. Ia menatap ke atas, dan di kejauhan, di antara awan-awan kelabu, terlihat sesuatu yang besar melayang, meluncur dari ketinggian seperti anak panah emas yang menyala. Apa itu?" desis Naila, matanya membelalak. Benda besar itu jatuh menukik dengan kecepatan tinggi, sebelum akhirnya menghantam rumpun ilalang tak jauh dari tempat Naila berdiri. Suara dentuman keras menggema, membuat tanah bergetar sejenak. Kepulan debu dan ilalang beterbangan di udara. Rasa takut mendorong Naila untuk mundur beberapa langkah. Tapi rasa penasaran dan dorongan yang aneh dari dalam hatinya membuatnya justru berlari ke arah jatuhnya benda misterius itu. Ia melewati semak dan akar-akar pohon, hingga akhirnya melihatnya. Seekor burung elang raksasa, besar hampir seukuran manusia, tergeletak di atas tanah, sayapnya berdarah, dan bulu-bulu emasnya berantakan. Tapi yang paling mengejutkan Naila adalah, kepala burung itu berwarna emas murni, bukan seperti bulu biasa, melainkan seperti logam hidup yang bersinar di bawah cahaya senja. Burung itu mengangkat kepalanya dengan susah payah. Mata kuningnya tajam menatap Naila. Namun, yang paling membuat Naila hampir jatuh terduduk adalah suara yang keluar dari paruhnya. "Tolong, bantu aku." Suara itu bukan suara burung, melainkan suara manusia. Dalam, berat, dan terdengar seperti gema dari langit. Naila mematung. Jantungnya berdetak begitu cepat seolah hendak meledak. Apa kau bicara padaku?" gumamnya tak percaya. Elang itu mengangguk lemah, lalu roboh kembali. "Aku tak punya banyak waktu, aku butuh kau."
Tanpa berpikir panjang, Naila mendekat dan berlutut. Luka di sayap elang itu cukup parah. Ada bekas sobekan dan darah berwarna emas mengalir perlahan dari celah bulu. Naila mengeluarkan kain kecil dari keranjangnya dan mencoba menghentikan pendarahan. Meski tangannya gemetar, ia tetap melakukannya dengan sabar. "Tunggu di sini, aku akan membawamu ke rumah, nenekku bisa membantu," bisik Naila. Burung elang itu mengangguk pelan, dan saat Naila hendak berdiri, bulu-bulu emas di tubuh elang itu mengeluarkan cahaya hangat, menyelimuti Naila seperti pelindung. Dengan seluruh kekuatannya, Naila memanggul elang itu ke atas punggungnya. Ajaibnya, tubuh sang elang terasa ringan, seperti dibantu kekuatan tak terlihat. Langkah demi langkah, Naila membawa makhluk langit itu melewati jalan setapak, kembali ke pondok. Matahari perlahan tenggelam, meninggalkan langit malam yang dihiasi bintang-bintang. Di depan pondok, Nenek Ranti terbatuk lemah dan hampir jatuh saat melihat cucunya datang membawa elang raksasa berkilauan emas. "Naila! Astagfirullah, itu. Apa itu?" Naila terengah, menatap sang nenek. "Makhluk ini butuh pertolongan kita, Nek. Dia bukan burung biasa." Ranti menatap elang itu dengan mata berkaca-kaca. Ini bukan makhluk bumi, cucuku, ini penjaga langit." Dan dari situlah keajaiban besar dimulai. Pondok bambu milik Naila tampak lebih terang malam itu, seolah sinar bulan memantul dari atap rumbia ke segala arah. Di dalamnya, aroma dedaunan hangat dan minyak kayu putih bercampur dengan udara malam yang lembut. Nenek Ranti duduk bersila di samping tungku, menggiling ramuan dari daun sembung, bawang putih, dan akar alang-alang, sedangkan Naila duduk di dekat burung elang besar yang kini terbaring di atas alas jerami. Tubuh elang itu masih berdarah di beberapa bagian. Sayap kirinya sobek cukup dalam, dan dada kirinya tampak mengembang mengempis dengan sulit. Tetapi meski terluka, kepala emasnya tetap bersinar lembut, memancarkan aura keagungan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Apa makhluk ini benar-benar dari langit, Nek?" tanya Naila pelan, suaranya bergetar antara kagum dan bingung. Nenek Ranti memandang dalam ke mata elang itu. "Kau tahu, dulu waktu aku masih kecil, kakekku pernah bercerita tentang penjaga langit, burung elang berkepala emas yang menjaga keseimbangan bumi dan langit. Ia hanya turun ke dunia saat bencana besar akan datang. Tapi aku mengira itu cuma dongeng. Kalau ini dongeng, maka aku sekarang hidup dalam cerita itu, Nek," gumam Naila. Tiba-tiba, elang itu membuka mata. Sinarnya tidak lagi tajam, tapi penuh kedalaman. Lalu, terdengar suara berat nan menggema, langsung masuk ke kepala mereka, tanpa elang itu membuka paruh. "Namaku Raga Dirgantara, penjaga mata angin dan pelindung batas dunia. Aku datang bukan untuk bertempur, tetapi untuk memohon bantuan kalian." Naila dan neneknya terdiam. Lalu Naila bertanya pelan, "Memohon bantuan pada kami? Tapi kami hanya orang biasa." "Itulah sebabnya aku datang padamu, Naila. Hanya mereka yang hatinya bersih dan tulus yang bisa mendengar panggilanku." Burung itu menoleh ke arah jendela, menatap langit yang diselimuti awan hitam. Ada makhluk kegelapan yang telah bangkit dari kedalaman bumi. Ia ingin memadamkan sumber cahaya yang memberi kehidupan pada dunia ini, batu sinar jiwa yang berada di puncak gunung emas. Tanpa cahaya itu, bumi akan membeku dalam kegelapan, tanaman tak akan tumbuh, hewan akan lenyap, dan manusia kehilangan harapan. Naila menarik napas dalam-dalam. "Lalu, apa yang bisa kulakukan? Aku bahkan tak tahu harus mulai dari mana." Raga memejamkan mata, dan tiba-tiba,
sebuah bulu berkilauan melayang dari tubuhnya ke telapak tangan Naila. Bulu itu terasa hangat, berdenyut seperti jantung yang hidup. Cahaya kecil memancar dari bulu itu, membuat ruangan sejenak benderang. Ini adalah bulu emas penuntun. Ia akan menunjukkan jalan, tapi hanya bila hatimu tetap jujur. Kau harus menemukan ramuan cahaya, tumbuhan langka yang hanya tumbuh di bawah sinar purnama di dalam hutan gelap. Ramuan itu satu-satunya yang bisa menyembuhkan lukaku sepenuhnya. Tanpanya, aku takkan bisa melanjutkan perjalananku ke Gunung Emas. Nenek Ranti mencengkeram dada. Hutan gelap? Itu tempat orang-orang tak pernah kembali. Naila mengangguk, wajahnya serius. Tapi kalau aku tak pergi, dan dunia jadi gelap, maka lebih banyak yang akan binasa. Tidak, Naila. Itu terlalu berbahaya, kata neneknya cepat. Naila menggenggam tangan sang nenek dengan lembut. Nek, sejak kecil aku selalu merasa hidupku tak berarti. Selalu jadi bahan olokan, dianggap aneh. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya aku merasa aku punya tujuan. Dan aku tidak akan meninggalkan dunia begitu saja tenggelam dalam kegelapan. Nenek Ranti menunduk. Ia tahu, keputusan cucunya sudah bulat. Dengan berat hati, ia meracik ramuan pelindung dari daun sirih dan jampi kuno yang diajarkan turun-temurun. Lalu ia menempelkan satu potong kecil kain putih di lengan Naila. Ini pelindung dari roh-roh liar. Jangan tinggalkan ini satu detik pun. Naila mengangguk dan bersiap. Ia membawa satu tas kecil berisi makanan kering, air minum, dan pisau kecil. Di saku bajunya, ia menyimpan bulu emas yang masih bersinar lembut. Sebelum berangkat, Raga memanggilnya sekali lagi. Ingat, semakin dalam kau ke dalam hutan, semakin banyak suara yang mencoba menyesatkanmu. Tapi jangan percaya apapun kecuali cahaya bulu ini. Ia akan menyala saat kau di jalan yang benar. Naila mengangguk. Aku mengerti. Dengan pelan, ia melangkah keluar rumah. Udara malam begitu sunyi, hanya diselingi suara jangkrik dan sesekali lolongan jauh dari gunung. Di depan rumah, burung kecil terbang mengelilinginya sejenak seolah memberi semangat. Lalu, ia melangkah ke kegelapan. Langkah Naila menyusuri jalan tanah di antara ladang-ladang kosong. Bulan purnama menggantung di langit, namun awan seringkali menutupinya, membuat cahaya remang-remang. Semakin jauh ia berjalan, suara alam terasa berubah. Tidak lagi tenang, melainkan membisikkan sesuatu yang aneh, seolah suara-suara dari masa lalu. Kenapa kamu pergi, Naila? Kau itu cuma gadis miskin. Hutan itu akan menelammu. Suara seperti suara warga desa menggema entah dari mana. Naila menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Ia mengatur napas, meraih bulu emas di kantong bajunya, dan menggenggam erat. Seketika itu juga, bulu tersebut bersinar sedikit, memberi kehangatan di tengah ketakutan. Langkahnya terus berlanjut, menuju hutan gelap yang menanti. Bab ini berakhir dengan Naila perlahan masuk ke dalam kegelapan hutan, dan awan di langit mulai menggulung, seolah bumi ikut menahan napas untuk perjalanan besar yang akan mengubah nasib seluruh dunia. Langkah-langkah Naila menapaki tanah lembab hutan gelap menimbulkan suara gemeretak samar. Malam semakin pekat, dan pohon-pohon tinggi di sekelilingnya menjulang seperti raksasa sunyi, membentuk lorong alami yang menelan cahaya bulan. Meski cahaya bintang terhalang oleh dahan-dahan lebat, bulu emas di tangannya menyala lembut, cukup untuk menerangi jalan setapak yang dipenuhi akar dan lumut basah. Setiap hembusan angin seolah membawa bisikan. Pulanglah, Naila. Namun gadis itu tetap melangkah.
Genggaman tangannya pada bulu emas semakin erat. Suara-suara itu datang silih berganti, membawa bentuk-bentuk yang samar, seperti bayangan masa lalu yang ingin menariknya kembali ke rasa takut dan keraguan. Suara hujan mulai terdengar, meski langit di luar hutan masih terang. Beberapa tetes air dingin menimpa wajah Naila, tapi ia tidak bergeming. Ia tahu, yang dihadapinya bukan hanya hutan, melainkan ujian batin yang harus ia lalui. Tak lama kemudian, ia sampai di sebuah persimpangan 3 jalan. Semua jalan tampak serupa, gelap dan menyempit. Ia menoleh ke kanan, lalu ke kiri, mencoba meraba-raba instingnya. Bulu emas di tangannya tiba-tiba bergetar dan menyala lebih terang saat ia mengarah ke jalan tengah. Jadi ini jalannya, gumam Naila pelan. Ia menyusuri jalan itu, dan mendadak suasana berubah. Udara menjadi dingin dan menusuk, seolah masuk ke tulang. Di kejauhan, ia melihat cahaya redup keunguan yang berkilat-kilat seperti kunang-kunang, menari di antara pohon-pohon tua yang meliuk seperti tangan tua yang keriput. Lalu ia mendengar suara lain, suara tangis anak kecil. "Uhuk, tolong, tolong aku." Naila berhenti. Hatinya bergetar. Ia berlari kecil mengikuti suara itu dan menemukan seorang anak kecil berdiri di bawah pohon besar, menggigil tanpa pakaian. Matanya merah, kulitnya pucat. "Tolong, ibuku hilang," katanya sambil mengulurkan tangan. Naila mendekat beberapa langkah, namun saat akan meraih tangan si anak, bulu emas di tangannya mendadak redup. Naluri dalam dirinya menjerit. Ia mundur cepat, dan seketika, sosok anak itu berubah menjadi makhluk hitam bermata merah, tertawa sambil melayang ke udara dan kemudian menghilang. "Ujian?" desah Naila, napasnya tersengal. "Aku tak boleh percaya selain cahaya ini." Ia kembali ke jalan semula. Rasa takut dan dingin mulai menyergap, namun langkahnya tetap teguh. Setelah hampir 1 jam berjalan, ia akhirnya menemukan sebuah danau kecil yang jernih, di tengah lingkaran pohon berbentuk aneh seperti spiral. Di tepi danau itu, tumbuh sebatang tanaman dengan daun bercahaya biru kehijauan dan bunga putih kecil di puncaknya yang mengeluarkan embun berkilau. Tanaman itu tampak seperti menari, hidup, dan bernafas. "Ini pasti ramuan cahaya itu," ujar Naila. Namun, sebelum ia bisa memetiknya, suara berat menggema di sekelilingnya. Hanya mereka yang mampu melawan bayangannya sendiri yang layak mengambil cahaya. Dari bayangan danau, muncul sesosok wanita mirip Naila sendiri. Tapi wajahnya penuh amarah dan mata merah menyala. "Kau bukan siapa-siapa, Naila," katanya sinis. "Tak ada yang mencintaimu. Semua orang menganggapmu beban. Kau pikir jadi pahlawan akan mengubah semua itu?" Bayangan itu menyerang. Naila berguling ke samping, menghindar, lalu berdiri dengan cepat. Pertarungan batin itu terjadi bukan secara fisik, melainkan dalam bentuk perang emosi dan keyakinan. "Ya, aku miskin. Ya, aku sendirian," teriak Naila sambil menahan air mata. "Tapi itu tidak membuatku lemah. Aku masih bisa memilih untuk melakukan yang benar." Tangan Naila menggenggam bulu emas lebih erat. Bulu itu bersinar sangat terang, menyilaukan seluruh danau. Sosok bayangan itu berteriak dan meleleh seperti kabut tersengat cahaya matahari. Hening. Angin berhenti. Dan bunga putih itu kini menghadap Naila, mekar sempurna, seolah menyambutnya. Dengan hati-hati, Naila memetik tanaman itu. Cahaya dari bunga menyelimuti tubuhnya, menghangatkan, menenangkan, menyembuhkan luka batin yang ia tak sadari telah lama membusuk di dalam. Saat ia hendak pergi, danau itu berkilauan,
Lalu dari dalamnya muncul seekor kijang putih bertanduk kristal yang menunduk memberi hormat padanya, lalu lenyap seperti kabut. Alam pun ikut bersaksi, gumam Naila. Perjalanan pulang terasa lebih cepat. Pohon-pohon yang tadinya tampak mengancam kini seperti membuka jalan. Tidak ada lagi suara-suara bisikan, tidak ada bayangan menyesatkan. Hutan seakan mengakui keberanian Naila. Saat ia keluar dari gerbang hutan, langit telah mulai terang. Fajar mulai mengintip dari balik pegunungan. Ia berlari kecil menuju pondoknya, napasnya terengah, membawa ramuan cahaya dalam genggaman. Di depan rumah, Nenek Ranti terkejut melihat Naila kembali dengan tubuh berlumur lumpur, tapi matanya bersinar tenang. "Aku berhasil, Nek," ucap Naila dengan senyum lelah. Di dalam, raga Dirgantara yang masih terbaring lemah membuka matanya perlahan. Mata itu langsung menatap bunga di tangan Naila. "Ramuan cahaya, kau berhasil." Naila menghampirinya dan dengan hati-hati menyuapkan tetes pertama dari embun bunga itu ke paruhnya. Saat cairan itu menyentuh tubuh sang elang, ledakan cahaya lembut menyelimuti seluruh ruangan. Luka-lukanya menyatu, bulu-bulunya kembali megah, dan tubuhnya bangkit, memancarkan keagungan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Raga mengepakkan sayapnya. Sayap emas yang kini bersinar seperti fajar pertama dunia. "Kau telah membuka gerbang cahaya, Naila. Tapi ini baru permulaan." Cahaya fajar memecah langit, menyibak kabut yang menggantung rendah di atas desa. Pondok Naila dipenuhi sinar keemasan yang jatuh dari celah atap bambu. Namun meski hari telah terang, suasana hati Naila tetap berat. Ia menatap raga Dirgantara, elang berkepala emas, yang kini telah bangkit dan memancarkan kekuatan jauh lebih besar dari sebelumnya. Raga mengepakkan sayapnya perlahan, hingga debu dan jerami beterbangan. "Terima kasih, Naila. Ramuan cahaya telah menyembuhkan tubuhku, namun masih ada satu hal yang harus kulakukan sebelum aku bisa kembali ke Gunung Emas," ucapnya dengan suara dalam, menggema di hati Naila dan neneknya. "Apa maksudmu?" tanya Naila pelan. "Sumber kejahatan yang menyerangku bukan berasal dari dunia luar. Ia bangkit dari dalam, dari lubuk terdalam manusia, dari kegelapan yang dilahirkan oleh ketakutan, kemarahan, dan dendam." Nenek Ranti menunduk. "Bayangan kelam?" Raga mengangguk. "Ya. Mereka menjelma menjadi makhluk hidup, bersemayam di bagian paling gelap hutan. Dan satu-satunya cara mengusir mereka adalah dengan menghadapi mereka langsung." Ia menoleh ke Naila. "Kau harus masuk lebih dalam ke hutan gelap. Bukan sekadar rimbunnya pepohonan, melainkan ruang ilusi jiwa. Hanya dengan melintasinya dan menghadapi bayangan hatimu, kita bisa membangkitkan batu sinar jiwa di Gunung Emas." Naila menggigit bibirnya. Tubuhnya masih terasa lelah setelah perjalanan semalam, namun sorot matanya mantap. "Aku siap." Tanpa banyak kata, Naila naik ke punggung Raga. Elang emas itu mengepakkan sayap, dan keduanya terbang menembus langit pagi yang mulai keruh. Awan-awan menggulung perlahan, seolah menyembunyikan sesuatu yang lebih besar di balik cakrawala. Setelah menempuh perjalanan udara selama hampir 1 jam, Raga mulai menurunkan ketinggiannya. Di bawah, terbentang sebuah hutan hitam legam, berbeda dari yang pernah Naila lihat. Pepohonan menjulang tinggi, daunnya menghitam, dan tanahnya seperti bara mati, kering, berabu, dan tak ada kehidupan. Inilah jantung hutan gelap. Begitu mereka mendarat, aroma busuk langsung menyengat hidung Naila. Tanah seolah hidup, berdenyut pelan, seperti perut seekor raksasa tidur. Suasana begitu senyap, tak ada burung, tak ada angin.
Kau harus masuk sendirian, kata Raga sambil menunduk. Bayangan tak bisa dilawan dengan kekuatan luar. Hanya kau dan jiwamu. Naila menatapnya dan mengangguk. Dengan langkah pelan, ia memasuki hutan itu. Semakin dalam ia berjalan, semakin aneh dunia di sekitarnya. Pohon-pohon mulai berputar seperti spiral, jalan setapak berubah arah tanpa ia sadari, dan bisikan-bisikan kembali muncul, lebih nyata, lebih tajam. Kalau saja kau lebih cantik, ayah ibumu mungkin tak meninggal. Semua orang membencimu. Mereka tertawa di belakangmu. Kau cuma beban. Bahkan nenekmu menyesal membesarkanmu. Suara-suara itu datang dari segala arah, seolah keluar dari pepohonan itu sendiri. Naila menutup telinga, tapi suara itu tetap ada di dalam kepalanya. Dadanya sesak, matanya mulai berkaca-kaca. Tiba-tiba, jalan di depannya terbuka ke sebuah lapangan kecil yang diterangi sinar keunguan. Di tengahnya berdiri sosok wanita muda, yang wajahnya persis Naila. Tapi penampilannya jauh berbeda. Bajunya indah, rambutnya tertata rapi, matanya penuh kebencian. Akhirnya datang juga, ucap sosok itu dengan suara Naila sendiri. Berani-beraninya kau mencoba menjadi pahlawan. Kau bahkan tak bisa mencintai dirimu sendiri. Naila membeku. Aku adalah dirimu yang kau sembunyikan. Keinginan untuk balas dendam, kemarahan karena dihina, kebencian karena dianggap tak berarti, semua itu adalah aku, lanjutnya. Bayangan itu maju dan mengangkat tangan. Tiba-tiba Naila merasa seluruh tubuhnya tertarik masuk ke dalam ilusi. Ia melihat ulang masa kecilnya, saat ditertawakan anak-anak desa, saat ibunya tenggelam dalam banjir, saat malam-malam ia menangis diam-diam sambil memeluk tubuh neneknya yang demam. Tangisan terdengar, lalu tawa ejekan. Rasa sakit kembali. Jiwanya goyah. Namun, di tengah semua itu, bulu emas di saku bajunya menyala sangat terang. Cahaya itu menembus kegelapan dan membuat ilusi itu runtuh satu persatu. Naila menjerit, lalu berdiri tegak. Ya, aku pernah marah. Aku pernah membenci. Tapi itu bukan seluruh diriku. Aku juga mencintai. Aku juga ingin melindungi. Aku bukan kamu, aku lebih dari bayangan kelam yang kau bawa. Cahaya dari bulu emas melesat dari tangannya, menghantam sosok bayangan itu. Sosok itu menjerit, lalu berubah menjadi abu yang ditiup angin. Hutan tiba-tiba menjadi tenang. Pepohonan yang tadinya hitam berubah kehijauan. Jalan setapak kembali terlihat. Naila terengah-engah. Tubuhnya gemetar, tapi senyum kecil terukir di bibirnya. Ia telah menang atas dirinya sendiri. Saat ia kembali ke tempat awal, Raga sedang menunggu dengan sorot bangga di matanya. Kau berhasil, katanya. Sekarang waktunya menuju Gunung Emas. Batu sinar jiwa menantimu. Tepat saat mereka hendak terbang, langit di atas hutan gelap terbelah oleh cahaya keemasan, tanda bahwa penghalang antara dunia dan alam cahaya mulai terbuka kembali, karena keberanian seorang gadis biasa yang berani menghadapi kegelapan di dalam dirinya sendiri. Bab 4 berakhir dengan Naila dan Raga kembali terbang, kali ini menuju takdir terbesar mereka, Gunung Emas dan pertarungan terakhir antara terang dan gelap. Mentari baru saja merangkak naik, menyapu embun di dedaunan dengan cahayanya yang keemasan. Awan-awan tipis melayang pelan di langit biru. Di ujung desa, Dara duduk bersila di samping gubuk kecilnya, memandangi secari kain lusuh warisan ibunya. Matanya menerawang jauh, mengingat pertemuannya dengan elang berkepala emas yang menakjubkan itu. Sudah 2 hari berlalu sejak elang itu datang dengan luka di sayapnya.
Dara telah merawatnya dengan penuh kasih, meski tak tahu pasti mengapa makhluk sakti itu memilih datang padanya. Tapi pagi ini, ketika Dara membuka matanya, elang itu tak lagi ada di tempat biasanya. Panik menyergap hatinya. Ia berlari ke hutan tempat ia pertama kali menemukan sang elang, berharap ia hanya terbang sebentar untuk mencari makan. Di tengah perjalanan, angin mendadak bertiup kencang. Awan berubah kelabu. Langit seolah menangis. Dara memeluk tubuhnya sendiri. Hatinya mulai merasa ada yang tidak beres. Di antara desir angin, ia mendengar suara yang sangat familiar, desiran sayap yang kuat, penuh wibawa. Elang itu, gumamnya. Dan benar saja, dari balik pepohonan tinggi, burung elang berkepala emas itu muncul kembali. Tapi kali ini tidak sendirian. Di belakangnya, melayang bayangan-bayangan elang lain, hitam, abu-abu, coklat, semuanya terlihat seperti para penjaga langit. Mereka mengelilingi Dara dalam lingkaran besar di udara, seperti membentuk pagar tak kasat mata. Sang elang berkepala emas turun perlahan, bertengger di batu besar di hadapan Dara. Bola matanya menatap tajam namun lembut. Luka di sayapnya kini telah sembuh total. Bulu-bulunya berkilau seperti emas murni di bawah cahaya pagi. Terima kasih, Dara. Suara itu datang begitu saja, langsung di dalam kepalanya. Dara tersentak. Matanya membelalak. Ia menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tak ada orang lain. Apa? Itu kau yang bicara? Tanyanya lirih, suara nyaris tak keluar. Elang itu mengangguk perlahan. Aku telah memilihmu karena hatimu bersih dan jiwamu penuh kasih. Kau menyelamatkanku bukan karena pamrih, tapi karena nurani. Dara jatuh berlutut. Siapa kau sebenarnya? Mengapa burung seperti kau bisa bicara padaku? Aku bukan sekadar burung, Dara, jawab elang itu. Aku adalah penjaga wilayah langit dan hutan, pengawas dari tatanan keseimbangan alam. Tapi sekarang, keseimbangan itu terancam. Tatapan Dara mengeras. Apa maksudmu? Elang berkepala emas membuka sayapnya lebar-lebar, dan tiba-tiba cahaya menyilaukan memancar dari tubuhnya. Dalam cahaya itu, Dara melihat bayangan-bayangan, pohon-pohon ditebang, binatang hutan diburu, dan air sungai menghitam oleh limbah. Dunia ini sakit, lanjut elang itu, dan hanya manusia berhati bersih yang dapat menyembuhkannya. Dara masih belum sepenuhnya mengerti. Ia hanyalah seorang gadis desa miskin. Apa yang bisa ia lakukan terhadap kerusakan sebesar itu? Aku bukan siapa-siapa, gumamnya. Elang itu mencondongkan kepala. Tapi kau punya sesuatu yang lebih kuat dari semua senjata dan kekuasaan. Kau punya hati yang bersih dan keberanian untuk mencintai tanpa syarat. Lalu, tanpa diduga, elang itu mengatupkan paruhnya pada jari Dara. Darah menetes sedikit. Dara mengernyit menahan sakit. Tapi tiba-tiba, dari tetesan darah itu muncul cahaya kecil, berwarna biru keperakan, yang perlahan masuk ke dalam dada Dara. Jantungnya berdegup sangat keras, dan tubuhnya seperti dialiri energi aneh. Apa yang kau lakukan padaku? Tanya Dara, napasnya memburu. Aku memberimu karunia penjaga alam. Kau akan bisa mendengar suara-suara hutan, memahami hewan, dan melihat kebenaran di balik kebohongan. Dara masih terdiam. Tapi dalam hatinya muncul satu keyakinan baru, bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Keesokan harinya, keajaiban mulai terjadi. Ketika Dara menyentuh batang pohon tua di pinggir desa, ia bisa mendengar bisikan lemah dari akar-akar pohon. Ketika seekor kijang mendekatinya,
ia tahu apa yang dirasakan hewan itu. Bahkan, saat seseorang berbohong kepadanya, hatinya bisa langsung merasa ada yang tak beres. Kabar tentang Dara pun mulai menyebar. Orang-orang di desa mulai melihatnya sebagai anak aneh. Beberapa mencemooh, tapi banyak pula yang diam-diam mengaguminya. Terlebih saat Dara menyelamatkan ternak-ternak desa dari wabah misterius hanya dengan menempelkan tangannya pada mereka, membisikkan kata-kata aneh yang tak bisa dimengerti siapapun. Namun, tidak semua menyambut keajaiban itu dengan senang hati. Di ujung desa, seorang pria tua dengan janggut panjang, Ki Wira, dukun licik yang selama ini menguasai banyak warga dengan ilmu palsunya, mulai merasa terusik. Ia mendengar bahwa kekuatannya mulai dianggap kalah oleh anak gadis miskin itu. Dan ia tidak akan tinggal diam. Kalau benar gadis itu bersekutu dengan makhluk dari langit, maka ia harus dihentikan sebelum semuanya terlambat, gumam Ki Wira dengan mata menyala. Sementara itu, di malam hari yang gelap, Dara duduk di depan rumahnya. Langit dipenuhi bintang. Elang berkepala emas terbang tinggi di angkasa, seolah terus mengawasi dan melindungi. Tapi Dara tahu, semua ini baru permulaan. Sebab ada sesuatu yang lebih besar akan datang. Sesuatu yang bisa mengubah nasib desa, dan mungkin seluruh dunia. Langit senja mulai memerah ketika Arlina dan elang emas menuruni bukit tempat di mana mereka melihat peta cahaya di langit. Di tangannya, Arlina masih menggenggam serbuk cahaya yang tadi muncul dari kepala sang elang. Ia tak tahu apakah itu sihir, teknologi, atau sesuatu yang belum pernah dikenal manusia. Tapi satu hal yang pasti, sejak elang emas datang, hidupnya tak lagi sama. Mereka menyusuri jalan setapak menuju lembah hijau, daerah terlarang yang diyakini dihuni makhluk halus oleh warga desa. Namun elang emas menyuruh Arlina untuk tidak takut. Kita tidak akan menyakiti siapapun. Kita hanya mengambil apa yang menjadi hakmu, ujar suara di kepala Arlina, suara sang elang yang hanya bisa didengarnya secara batin. Sesampainya di lembah, kabut tipis menyelimuti pohon-pohon besar. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada burung malam, hanya sunyi yang menggantung di udara. Arlina merasakan dadanya berdebar tak karuan. Tangannya menggenggam erat tali kalung batu giok peninggalan ibunya, yang kini terasa hangat seperti berdenyut. Di tengah lembah, ada batu besar berbentuk kepala elang, seolah menandai sesuatu yang keramat. Elang emas bertengger di atasnya, matanya menyala seperti obor malam. Letakkan serbuk cahaya itu di celah batu ini, bisiknya. Arlina menurut. Begitu serbuk ditaburkan, tanah di bawahnya bergetar pelan. Batu itu perlahan terbuka seperti peti rahasia, menampakkan sebuah ruangan bawah tanah yang dipenuhi ukiran kuno dan cahaya biru misterius. Arlina menatap takjub. Di dinding-dinding gua itu terukir gambar seekor elang besar dengan kepala emas, sama persis seperti elang emas yang menuntunnya. Apa tempat ini? Tanya Arlina. Ini adalah tempat di mana para pelindung langit tidur. Kaum kami dititipkan tugas untuk menjaga keseimbangan dunia manusia. Tapi beberapa abad lalu, manusia mulai melupakan perjanjian kuno itu. Kami kehilangan penjaga terakhir hingga kau datang. Arlina terpana. Aku? Tapi aku hanya gadis biasa. Tidak. Kau adalah keturunan terakhir dari sang penjaga langit. Leluhurmu pernah menyelamatkan ras kami dari kepunahan. Kini, giliranmu menjawab panggilan itu. Tiba-tiba, dari lorong gua, muncul cahaya besar yang membentuk sosok wanita tua berjubah putih. Wajahnya teduh, rambutnya panjang berwarna perak, dan sorot matanya lembut namun kuat. Namaku Lailana, roh penjaga langit. Kau telah membuktikan keberanianmu, Arlina,
ucapnya. Arlina tersentak, hampir berlutut. Tapi Lailana mengangkat tangannya. Tak perlu membungkuk. Kita sejajar. Aku hanya membawamu pada kebenaran yang selama ini tersembunyi. Wanita tua itu mengangkat tangannya, dan dari dasar gua muncul sebuah batu bulat bersinar. Batu itu mengapung dan berputar mengelilingi Arlina sebelum akhirnya menyatu dengan kalung gioknya. Seketika tubuh Arlina terselimuti cahaya putih. Rambutnya menari-nari, matanya berkilat emas seperti milik elang. Mulai malam ini, kau resmi menjadi penjaga langit, ucap Lailana. Seketika Arlina merasa tubuhnya berubah. Ia bisa merasakan embusan angin dari jarak jauh, mendengar detak jantung rusa di balik bukit, bahkan memahami bahasa burung yang berkicau di kejauhan. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Tanah kembali bergetar, lebih hebat dari sebelumnya. Gua itu mulai retak. Lailana memandang elang emas dengan gelisah. Musuh kita telah mengetahui kebangkitanmu. Waktu kita tak banyak. Dari atas lembah, terdengar pekikan mengerikan. Langit yang semula tenang berubah menjadi gelap. Awan hitam berputar-putar, dan dari balik kegelapan, muncullah burung hitam bertanduk, makhluk jahat penjaga kegelapan yang sejak ribuan tahun lalu disegel oleh leluhur Arlina. Elang emas, kau berani menghidupkan perjanjian lama, raung suara dari langit. Elang emas mengepakkan sayapnya. Kami tak takut padamu. Kegelapanmu takkan bertahan selamanya. Lailana memandang Arlina. Waktunya ujian pertamamu, anakku. Arlina menatap langit. Tubuhnya kini ringan. Ketika ia melompat, tubuhnya benar-benar terangkat. Ia terbang. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan bebasnya udara. Bersama elang emas, ia melesat menembus langit, menyambut kedatangan burung kegelapan yang siap menghapus harapan. Namun Arlina tidak gentar. Di dadanya kini bersemayam cahaya yang diwariskan oleh leluhurnya. Cahaya yang tak bisa dipadamkan oleh kegelapan manapun. Pertempuran langit pun dimulai. Langit tampak lebih muram dari biasanya pagi itu. Angin berhembus lembut namun membawa hawa dingin yang aneh, seolah menyimpan pesan yang tak terucapkan. Di punggung bukit, gadis itu, Alia, berdiri memandang ke arah utara, ke tempat gunung tua menjulang dengan awan menggumpal di puncaknya. Di sebelahnya, elang berkepala emas itu bertengger di atas batu besar, matanya tajam memandangi hamparan hutan di bawah. Elang, katakanlah yang sebenarnya, ujar Alia lirih. Apa yang sebenarnya terjadi dulu? Apa maksud semua ini? Elang itu menoleh. Suaranya muncul di kepala Alia, tak pernah keluar dari paruhnya. Kau layak tahu sekarang. Tapi bersiaplah, kebenaran yang kusimpan telah lama tersembunyi dari manusia. Elang lalu mengepakkan sayapnya dan memintanya mengikuti. Mereka menyusuri lereng menuju sebuah gua tersembunyi di sisi gunung. Gua itu tertutup semak dan bebatuan, namun saat elang berdiri di hadapannya, batu-batu itu bergetar dan bergeser sendiri, membuka lorong menuju kedalaman yang misterius. Di dalam gua itu, mereka disambut cahaya temaram yang seolah berasal dari dinding-dindingnya sendiri. Dinding gua dipenuhi ukiran kuno, lukisan tentang manusia dan burung bersatu dalam harmoni, perang besar antara manusia serakah dan makhluk langit, serta seorang gadis yang menuntun bangsa burung menyelamatkan bumi dari kehancuran. Ini adalah kisah nyata dari masa yang nyaris dilupakan, ujar elang. Dahulu kala, ada seorang gadis suci yang menjadi perantara antara langit dan bumi. Dialah leluhurmu. Alia terhenyak. Leluhurku? Maksudmu, aku keturunan dia? Ya.
Itulah alasan mengapa hanya kaulah yang bisa mendengar suaraku. Darahnya mengalir dalam tubuhmu. Alia menyentuh dinding gua, menyentuh ukiran wajah gadis itu, dan merasa seolah tersedot ke dalamnya. Matanya terbuka pada sebuah penglihatan, langit menyala merah, burung-burung raksasa bertarung melawan manusia bersenjata. Di tengah medan perang itu, sang gadis leluhur berdiri dengan tangan terangkat, menghentikan perang dengan kekuatan cahaya dari hatinya. Ketika penglihatan itu berakhir, Alia jatuh terduduk. Dadanya sesak. Kenapa kau datang sekarang? Kenapa tidak dari dulu? Karena bencana itu akan datang lagi. Alam telah mengirim tanda-tandanya. Manusia telah terlalu serakah. Air sungai mengering, hutan ditebangi, hewan-hewan kehilangan tempat tinggal. Keseimbangan akan hancur jika tidak ada yang menghentikannya. Alia menggenggam kedua tangannya. Apa yang bisa kulakukan? Aku hanyalah seorang gadis desa. Tapi kau adalah titisan penjaga cahaya, jawab Elang. Dan hanya dengan menyatukan kekuatan manusia dan makhluk langit, keseimbangan dapat dikembalikan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari luar gua. Tanah bergetar hebat. Elang langsung mengepakkan sayapnya. Kita terlambat. Mereka sudah datang. Alia berlari mengikuti elang keluar gua. Di langit, awan hitam berkumpul membentuk pusaran besar. Dari tengah pusaran itu, muncul kilatan cahaya gelap, makhluk-makhluk raksasa bersayap hitam yang bentuknya seperti burung, namun bermata merah dan paruh beracun. Itulah burung kegelapan. Mereka dibangkitkan oleh para perusak bumi. Kita harus menghentikan mereka sebelum semuanya musnah. Alia memandang makhluk-makhluk itu, ketakutan bercampur tekad. Kini dia tahu siapa dirinya sebenarnya. Di dalam hatinya, seberkas cahaya mulai menyala. Ia belum tahu bagaimana caranya menggunakan kekuatan itu, tapi satu hal yang pasti, dia tak akan mundur. Aku siap, katanya. Aku akan melindungi bumi, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Elang mengangguk. Kalau begitu, persiapkan dirimu. Perjalanan menuju pertempuran terakhir akan segera dimulai. Angin berhembus lembut saat mentari perlahan menginjakan kaki di hutan yang semakin dalam. Sinar matahari menyusup di antara celah dedaunan, menciptakan pola cahaya di tanah yang membentuk jalur samar. Di depan, elang berkepala emas itu terbang rendah, sesekali berhenti dan menoleh ke arah mentari, seakan menunggu kepastian bahwa gadis itu masih mengikutinya. Hutan ini bukan sembarang hutan. Semakin dalam ia melangkah, suasananya makin berbeda. Udara menjadi lebih hangat, suara binatang hutan terdengar lebih dalam dan menggema, dan aroma wangi bunga liar yang tak pernah ia cium sebelumnya memenuhi udara. Elang itu berhenti di hadapan sebatang pohon besar yang menjulang tinggi, akar-akarnya menyembul dari tanah, membentuk undakan-undakan alami. Tepat di tengah-tengah akar itu, ada celah berbentuk pintu kecil. Mentari menelan ludah. Tempat apa ini? Gumamnya pelan. Elang menundukkan kepala, dan suara lirih kembali terdengar dalam benaknya, sebuah komunikasi batin seperti sebelumnya. Di balik pintu ini, tersembunyi masa lalu yang terlupakan. Dan kau, Mentari, ditakdirkan untuk mengingatnya kembali. Dunia kami sedang sekarat. Kau satu-satunya harapan. Mentari menatap pintu itu. Tangannya gemetar saat ia mendorong perlahan. Celah itu terbuka, dan cahaya keemasan yang hangat menyambutnya. Dalam sekejap, ia merasa tubuhnya terangkat, seperti sedang melayang di antara waktu dan ruang. Ia membuka mata di tempat yang asing. Sebuah padang luas terhampar dengan rumput berkilauan seperti emas, langit yang berwarna biru pekat tanpa awan,
dan udara yang terasa bersih serta menyegarkan. Di kejauhan, berdiri sebuah istana dari kristal putih yang menjulang, memantulkan cahaya seperti berlian. Dari balik bukit, muncullah puluhan burung elang emas. Mereka terbang berbaris rapi, sayap-sayap mereka memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Namun di antara keindahan itu, Mentari melihat kenyataannya menyakitkan. Sebagian dari mereka terluka, sayap sobek, tubuh penuh goresan. Sebagian bahkan jatuh ke tanah, tak sanggup terbang. Seekor elang tua dengan mahkota emas di kepalanya terbang mendekat. Ia menatap Mentari dalam-dalam, dan dari matanya, Mentari melihat kesedihan mendalam yang menyelimuti seluruh kerajaan burung elang. Kau telah datang, gadis cahaya. Gadis cahaya. Mentari bergumam. Aku? Tapi aku hanya. Tidak. Kau lebih dari yang kau tahu. Kau adalah keturunan dari mereka yang dulu menyelamatkan kami dari kegelapan. Namun garis keturunanmu terlupakan oleh manusia, dikubur oleh waktu. Mentari menatap tangannya. Cahaya lembut mulai muncul dari kulitnya, seperti sinar matahari pagi yang menyusup perlahan. Kekuatanmu belum bangkit sepenuhnya. Tapi hatimu yang tulus telah membuka gerbang antara dunia kita dan dunia manusia. Sekarang, kau harus membuat pilihan. Kami membutuhkan bantuanmu untuk menyembuhkan negeri ini. Tapi untuk itu, kau harus rela melepas kehidupan lamamu. Mentari terdiam. Ia teringat rumah kecilnya, ibunya yang sedang sakit, dan segala penderitaan yang ia alami. Tapi ia juga merasakan bahwa di sini, di hadapan para elang itu, ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang memanggilnya, menuntunnya. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka berguncang. Langit yang tadinya tenang berubah gelap. Awan hitam muncul dan dari dalamnya, muncullah sosok-sosok mengerikan seperti burung gagak raksasa dengan mata merah menyala. Mereka datang, makhluk bayangan yang ingin menghancurkan segalanya, seru elang tua itu. Mentari mundur beberapa langkah. Rasa takut merayapi hatinya. Tapi kemudian, burung elang berkepala emas yang pertama kali ia tolong terbang mendekat, sayapnya mengembang lebar, dan ia berseru lantang. Mentari, kau tidak sendiri. Cahaya keemasan menyelimuti tubuh Mentari. Dari dalam dirinya, muncul semacam kekuatan, hangat, menyala, dan penuh keberanian. Ia mengangkat tangan, dan cahaya itu menyebar ke seluruh padang, melindungi para elang yang terluka. Sayap-sayap mereka mulai pulih. Luka-luka menutup. Mereka kembali bangkit. Kau penyembuh cahaya, kau penerus cahaya matahari, bisik elang tua itu, suaranya penuh haru. Dalam sekejap, para elang emas membentuk formasi di langit, siap bertarung melawan para bayangan. Dan di tengah-tengah mereka, Mentari terbang, bukan dengan sayap, tapi dengan kekuatan cahayanya sendiri. Tubuhnya melayang, dikelilingi aura emas yang menyilaukan. Pertempuran besar akan segera terjadi. Namun Mentari tidak gentar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tahu siapa dirinya. Bukan hanya gadis miskin dari desa kecil, tapi penjaga cahaya yang telah dinantikan sejak lama. Malam itu, langit dipenuhi bintang-bintang yang tampak lebih terang dari biasanya, seakan menjadi saksi bisu atas kebenaran yang mulai terungkap. Sekar duduk bersila di bawah pohon besar bersama elang berkepala emas yang kini tampak lebih tenang dan terbuka dari sebelumnya. Di tangannya, Sekar memegang sehelai kain tua yang dibawanya dari dalam gua suci. Kain itu bersulamkan benang emas yang membentuk simbol kuno, lambang penjaga langit. Elang, aku tahu kau bukan burung biasa, kata Sekar perlahan. Apa sebenarnya yang terjadi dulu? Kenapa kau datang padaku?
Elang menatapnya dengan mata tajam namun lembut. Sudah waktunya kau tahu segalanya, Sekar. 20 tahun lalu, aku bukan sekadar elang. Aku adalah penjaga kerajaan langit bernama Bayangkara. Namun karena pengkhianatan, aku dikutuk turun ke bumi dalam wujud elang oleh saudara kandungku sendiri. Sekar menahan napas. Saudaramu? Elang hitam, jawab Bayangkara dengan nada berat. Dulu kami menjaga gerbang antara dunia manusia dan langit bersama-sama. Tapi keserakahannya membuatnya berkhianat, ingin menguasai kedua alam. Air mata mulai mengalir dari mata Sekar. Semua potongan cerita mulai menyatu. Lalu, kenapa kau memilihku? Bayangkara menunduk sejenak. Kau adalah keturunan terakhir dari garis darah Ratu Aksara, pemilik kekuatan sejati untuk membuka gerbang langit dan memurnikan roh penjaga. Hanya tanganmu yang bisa mengangkat kutukan ini. Karena itu aku datang padamu, bukan pada orang lain. Sekar menggeleng pelan. Aku hanya gadis kampung biasa. Justru karena hatimu yang bersih dan tak ternoda kekuasaan, ujar Bayangkara tegas. Itulah kekuatanmu. Tiba-tiba, langit bergemuruh. Awan hitam menyelimuti bulan, dan suara elang besar terdengar dari kejauhan, menyeramkan, menindas. Elang hitam telah mengetahui bahwa rahasia mereka terungkap. Ia datang, terbang cepat menembus langit malam dan mendarat di bebatuan tinggi di seberang. Bayangkara, serunya dengan suara yang mengguncang pepohonan. Jadi kau akhirnya menunjukkan kebenaran pada gadis itu? Bayangkara melindungi Sekar dengan sayapnya. Waktumu sudah habis, saudaraku. Kau tak bisa lagi menutupi kebusukanmu dengan bayangan. Elang hitam tertawa sinis. Kau pikir dengan anak gadis ini kau bisa menghentikanku? Tapi Sekar berdiri. Meski tubuhnya bergetar, wajahnya menunjukkan keberanian luar biasa. Ia mengangkat kain bersulam emas itu dan menggenggamnya kuat-kuat. Kalau aku memang pewaris kekuatan Ratu Aksara, maka aku takkan membiarkan kejahatan merusak keseimbangan dunia. Saat ia berkata begitu, kain itu menyala, sinar emas memancar darinya, membentuk lingkaran cahaya yang melindungi mereka. Bayangkara mengepakkan sayapnya, bergabung dalam cahaya itu. Tubuhnya mulai berubah, dari seekor elang menjadi sosok bersayap manusia dengan mahkota emas dan jubah angin. Sekar terkejut melihat perubahan itu, tapi ia tahu, inilah bentuk sejati sang penjaga langit. Elang hitam, seru Bayangkara. Kau akan diadili bukan olehku, tapi oleh kekuatan langit dan pewaris sejati bumi ini. Pertarungan tak terelakkan. Elang hitam melesat turun, menyambar dengan cakarnya yang tajam. Bayangkara terbang menyambutnya, dan di udara, dua kekuatan langit saling bertabrakan. Sinar dan kegelapan berputar di atas hutan, membuat semua hewan bersembunyi, membuat pohon-pohon berguncang. Di bawah mereka, Sekar memejamkan mata dan mulai membaca doa kuno yang muncul di benaknya seperti bisikan, doa pemurnian warisan langit. Saat ia membaca, cahaya emas dari tubuhnya makin kuat, membentuk pusaran cahaya yang naik ke langit. Bayangkara, yang nyaris terdesak, tersenyum. Sekar, lanjutkan. Kau hampir selesai. Elang hitam mencoba menyerang Sekar, tapi sebuah tamen cahaya menahannya. Ia mengerang, tidak. Ini tak mungkin. Dan pada saat terakhir, saat doa selesai diucapkan, kilat emas menyambar dari langit. Tubuh elang hitam terperangkap di dalam kristal cahaya dan jatuh ke tanah, membatu. Keheningan menyelimuti hutan. Cahaya perlahan mereda. Bayangkara turun ke samping Sekar, kini kembali menjadi elang berkepala emas. Ia menunduk hormat.
Kau telah menyelamatkan dua dunia, Sekar." Gadis itu tersenyum lemah. "Aku hanya melakukan apa yang menurut hatiku benar. Tapi ini belum akhir." Karena setelah itu, Bayangkara memberitahu bahwa gerbang langit akan terbuka sekali lagi, dan Sekar diminta membuat keputusan terbesar dalam hidupnya, tetap di bumi, atau ikut ke langit untuk menyembuhkan keseimbangan dunia secara utuh. Langit menjelang senja tampak seperti lautan api yang membentang di cakrawala. Cahaya matahari memantul dari bulu-bulu emas elang kepala emas, membuat tubuhnya bersinar seperti makhluk surgawi. Di atas tebing tertinggi desa, Naila berdiri tegak bersama elang itu, menghadapi rombongan pasukan Raja Hitam yang mendekat dari kejauhan. Warga desa berkumpul di bawah, menatap mereka dengan campuran harapan dan kecemasan. "Ini saatnya," ucap elang kepala emas dengan suara tenangnya yang bergemuruh di dada Naila. "Tugas kita belum selesai." Naila mengangguk. Di dalam dirinya tak lagi ada keraguan. Semua perjalanan, luka, pengkhianatan, dan pengorbanan telah menempa hatinya menjadi baja. Ia bukan lagi gadis pemalu yang dahulu menjahit di sudut rumah bambu. Ia kini adalah penjaga harapan umat. Pertempuran dimulai. Pasukan Raja Hitam mengepung desa dengan senjata sihir dan makhluk-makhluk gelap hasil kutukan. Namun begitu Naila mengangkat tangan kanannya, batu liontin dari sarang elang emas memancarkan cahaya terang. Elang kepala emas mengeluarkan suara pekik yang mengguncang udara, dan dari balik awan, belasan elang emas turun menyusul. Semua adalah keturunan dan sahabat lamanya yang terpanggil oleh nyala harapan. Pertempuran di udara dan darat pun tak terelakkan. Elang-elang emas bertarung dengan gagah berani, mengalahkan monster terbang dan membakar sihir hitam dengan sorotan cahaya dari bulu-bulunya. Naila, dengan kekuatan yang diwariskan oleh leluhur perawan penjaga langit, melindungi warga dengan perisai cahaya dan menyembuhkan yang terluka hanya dengan satu sentuhan. Kehilangan yang tak terelakkan. Namun, dalam puncak pertempuran, Raja Hitam melepaskan serangan terakhir, tombak sihir kelam yang diarahkan langsung ke Naila. Dalam sekejap, elang kepala emas melesat dan menubruk tombak itu, menahannya dengan tubuhnya sendiri. Ledakan cahaya menyilaukan terjadi. Ketika debu menghilang, tubuh sang elang jatuh perlahan ke tanah, bersimbah luka. Naila berlari, berlutut di sisi elang itu, menahan air mata. "Kenapa kau lakukan ini?" isaknya. Elang itu menatapnya dengan damai. "Karena kaulah penerus cahaya. Aku hanya pelindung. Kini waktunya kau yang terbang." Dengan senyum terakhir, mata emas itu tertutup. Namun dari tubuh elang, muncul cahaya yang membumbung tinggi ke langit, membentuk lambang burung bersayap terbuka. Raja Hitam berteriak marah, namun kekuatan sihirnya runtuh. Pasukannya panik dan lenyap bersama kabut hitam. Kebangkitan harapan baru. Hari demi hari berlalu. Desa yang dulu suram kini menjadi pusat pembelajaran dan harapan. Naila kini memimpin rakyat dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Ia membangun sekolah untuk mengajarkan keberanian dan cinta alam. Setiap tahun, pada tanggal gugurnya elang kepala emas, langit selalu dihiasi cahaya keemasan dan siluet burung yang terbang tinggi. Elang-elang emas yang tersisa tetap tinggal di sekitar desa, menjaga langit dan membawa pesan perdamaian ke tempat lain yang membutuhkan. Penutup, legenda yang tak pernah mati. Legenda Naila dan elang kepala emas menyebar ke penjuru negeri. Diukir di dinding gua, dilukis di kanvas, dituturkan dari mulut ke mulut. Bagi banyak orang, itu hanya kisah dongeng. Tapi bagi mereka yang percaya, di malam tertentu, jika kau memejamkan mata di tengah heningnya alam dan memanggil nama sang elang dengan tulus, kau akan mendengar sayap-sayap emas yang mengepak dari kejauhan. Dan mungkin,
Mungkin suatu hari, ia akan datang lagi, meminta tolong pada jiwa murni lainnya untuk menyelamatkan dunia sekali lagi. Tamat Merpati 2 Kilauan.